Coach Habibie. Nah, ini sekarang. Kenapa Jadi, kalau waktu saya harus sebentar. napas panjang? Saya itu dulu mengikuti Coach Habibie itu dari beberapa berita. Yang paling berkesan itu Coca-Cola. Yang mau dibawa ke mana dulu? Brasil. Itu saya mengikuti. Sebenarnya juga mau mengikuti gimana ya? Di saat itu kan kelompok usia. Sedangkan Muslim Habibie itu sudah menjadi pemain di saat itu junioran ya. Terus di saat itu sudah pemain junior. Coca-Cola. Di headline itu Wonder Kid. Dari SMA 8. Itu pertama kali saya ngikuti Muslim Habibie. Saya lupa tahun berapa itu, Mas? 2012 lah. Pokoknya itu pertama kali saya ngikuti karirnya Muslim Habibie jadi pemain. Setelah itu saya ngikuti lagi itu ketika kalau nggak salah Persija, tapi Mas Habibie itu main ketika pramusim. Saya lupa itu turnamen apa. Piala Presiden. Itu main line up. Terus ada potongan video itu seperti itu. Bagi saya itu di saat itu ya sebenarnya ini aset. Di saat itu. Aset. Jadi sebelum Persija sebenarnya saya lebih membaca headline lagi tentang komentarnya Pak Haruna ketika trial di Madura United. Di saat itu Pak Haruna ngomong ke media bahwa anak ini punya potensi, intelektualnya ada, sebagai pemain itu ada. Coba sih nanti saya searching, saya bacanya itu di berita online. Mas Habibie, pengalaman pemain akhirnya kandung sepatu, sekarang menjadi pelatih, ambil lagi lisensi B dengan kurun waktu yang sangat tap cepet. Ini apa yang mau dikejar? Pemain dulu aja, pemain akhirnya gantung sepatu lah. Kalau itu panjang ya, Mas. Panjang, terus kalau dibilang kita terharu Mas. Kalau menurut saya itu dari segi pemain, kita waktu di usia dini itu terlalu bersinar pada kata-katanya bersinar pada sebelum waktunya. Nah itu yang saya rasakan betul pada waktu itu. Dulu seangkatan saya waktu saya di Jawa Timur pun saya termasuk sama Evan Dimas. Yang di PON ya? Enggak, saya dari kecil udah gabung sama dia. Dari usia 11 tahun saya mewakili Jawa Timur di Jakarta, Piala Menpora bersama Evan Dimas, Hansa Muyama, Fahmi Al-Ayubi, terus dan beberapa pemain yang lain. Sekarang yang jadi pemain juga banyak yang sama saya. Jadi saya waktu itu di usia saya yang kelahiran 95, yang paling, mohon maaf, bukan menyombongkan Mas, tapi memang kenyataan itu yang paling saya ada di tingkat Jawa Timur cuman ada saya pada waktu itu. Terus dari sekolah pun juga sama Mas, banyak kompetisi kan, kompetisi usia dini pada waktu itu yang mewakili sekolah. Jadi waktu sudah tingkat TK pun saya udah mengantarkan ke sekolahan saya, udah ke tingkat provinsi. Di tingkat TK itu pada itu ada TK itu ada itu sepak bola. Tapi waktu itu sepak bola mini. Pernah dengar yang sebelum ada terjadi futsal kan ada sepak bola mini dulu, 5 lawan 5, 6 lawan 6. Kalau sekarang kan sudah ada filosofinya kan, 7 lawan 7 itu filosofi kan. Kalau sekarang kalau dulu enggak, namanya sepak bola mini. Saya sampai ke Jakarta mengikuti Danon juga, yang waktu itu mewakili Jawa Timur ke. Itu sebelum Coca-Cola ya? Oh jauh Mas. Jauh sebelum saya Coca-Cola masih usia 10 tahun kalau enggak 11 tahun.
Itu udah di bawah 12 ya. iya. 12. Sebelum Campina namanya kalau saya. Ah, Ya, 11 tahun 12 itu udah ikut ke Jakarta. Ya sesama beberapa pemain yang ada di Kediri juga pada waktu itu. Terus di tingkat SMP pun pada waktu itu juga sama, ada LPI, Liga Pendidikan Indonesia. Pertama kali waktu ada digelar LPI itu yang gelarkan Dinas Pendidikan SMP 3. SMP 3 pada itu mungkin bisa dilihat di media juga online masih ada. Di SMP 3 itu saya mengantarkan sampai ke 8 besar nasional di SMP 3 itu. Dan saya sebagai di LPI di waktu di SMP saya juga menjadi pemain terbaik juga pada waktu LPI itu. Penghargaan yang memberikan juga Pak Haruna itu waktu di Bangkalan di provinsi, Pak Haruna Sumitro. Waktu beliau itu masih menjabat sebagai ketua PSSI di Jawa Timur. Asprof. Ya, Asprov Jawa Timur. Terus waktu itu ada Fafa Mario ya kalau yang atas saya pada itu dia sudah menyentuh ke timnas. Udah menyentuh ke timnas tapi di under 15. Pada itu dia udah dibawa ke Uruguay sana sama Samsir Alam itu. Terus barengannya dia main di tingkat SMA-nya. Jadi Domas, Toye, SAD Uruguay. ya SAD Uruguay banyak main di Persiba Bangkalan dan ada di kalau nggak salah di SMA 1 Bangkalan yang SMA-nya. Saya di SMP-nya mewakili Jawa Timur itu dari Kediri, SMP Negeri 3 Kediri. Terus lambat tahun lagi di tingkat SMA pun juga sama. Ada LPI juga. Saya cuman kalau di LPI pada waktu itu saya tidak bisa mengantarkan sampai ke nasional. Cuman di provinsi aja sampai di 8 besar. Waktu itu saya kalah sama Muklis Hadining. Ada Muklis Hadining sama stopernya Samuyama. Itu saya ingat betul saya kalah di Surabaya. Setelah itu selang berapa bulan, 1 bulan kalau nggak 2 bulan, baru ada kompetisi Piala Coca-Cola itu mas. Yeah. Piala Coca-Cola itu sampai mengantarkan SMA 8 itu sampai ke tingkat nasional. Padahal dalam tingkat provinsi 3 bulan sebelum tingkat provinsi saya itu sudah patah mas. Jadi udah dari kecil itu saya bibit-bibit cedera itu udah ada. Bibit-bibit cedera udah ada. Jadi kalau ditelisik cedera itu dari kecil udah banyak saya mas. Mulai dari tumit ini udah retak, terus mata rasa saya ini juga udah kecil udah kena. Terus tulang fibula ini juga sudah patah. Terus pergelangan kaki yang bawah ini juga sudah kena. Itu masih SMA padahal mas. Itu udah rentetan cedera yang ada di kaki saya udah. Kaki kanan itu berarti. Kanan kiri. Kanan kiri udah. Ya, kalau yang tumit itu saya kanan kiri sampai saya nggak bisa jalan. Itu 2 bulan. Tapi karena kan usianya masih muda jadi recovery-nya cepat. Nah, tulang itu juga cepat. Terus sampailah singkat cerita saya sampai ke tingkat di Liga Remaja. Di Liga Remaja ikut di Persidikap. Itu ya. Setelah itu naik ke senior. Pada waktu itu usia dini Liga 3 itu ada pembatasan usia. Jadi under 23 pada waktu itu. Baru saya dimagangkan di situ. Tapi saya nggak pernah main, Mas. Tapi saya masih bisa merasakan sama bermain pada Pak Surani, Pak Heru, terus orang yang sesepuhnya Persidikap lah. Saya masih bermain sebagai senior yang ada di sini. Tapi saya hanya latihan aja, latihan itu aja di sini. Terus setelah itu saya masuk ke senior di 2013. Saya benar-benar sudah merasakan bermain inti di kasta yang divisi 2 pada waktu itu kan divisi ada 3, 2, 1 utama, 3 super. Nah, itu saya di divisi 2 udah bermain. Nah, mulai dari situ saya terus naik, Mas. Jadi terus di fase provinsi pun juga sama terus karir saya semakin naik sampai saya ada PON juga. Terus terakhir saya bermain untuk Madura FC yang akhirnya di 2017 itu dipeset sama Coach Salahuddin. Saya bener-bener down, bener-bener jatuh yang menurut saya itu jurang yang paling dalam kehidupan saya.
karena saya belum pernah merasakan sakit yang seperti itu, belum pernah merasakan jatuhnya yang sangat dalam, seperti saya jatuh dari apa mas ya, mungkin dari pesawat tanpa pakai parasut itu, kalian bisa bayangkan. Jadi sudah kayak hancur sepak bola, menurut saya udah hancur. Terus saya cedera, kena ini tulang kering saya yang besar, dan itu dua-duanya mas. Dan itu dua-duanya, saya kena itu dua-duanya. Jadi ini saya sampai ke dokter. Waktu itu saya tahu cedera, ada waktu main ya kita di Blitar, Tropeo pada waktu itu saya Madura, Persegres masuk waktu itu di Liga 1, sama PSBK waktu di Liga 2. Nah, kita ada Tropeo di situ, ada pemain yang hantam dari saya, memang dari depan. Saya nggak terasa mas, cuman dari sini kayak kesemutan aja, kesemutan. Setelah kesemutan saya masih bisa bermain, menyelesaikan pertandingan itu. Besoknya pulang ke Sumeneb, baru kerasa. Itu masih lari saya. Ada program dari head coach lari 10 kilo, saya masih lari. Setelah lari itu, baru saya merasakan saya tidak kuat. Siangnya saya nangis di mes, saya bilang sama head coach, kondisi saya sakit. Saya ingat betul dipanggil di kamar sama beliau, terus tulang saya diginikan aja. Dua-duanya ini diginikan. Gimana rasanya? Ngilu atau kayak sengkring-sengkring gitu. Saya bilang sengkring. Itu di hadapan saya ingat betul, Coach Salahuddin langsung dia pegang kepala sambil gini. Jadi kita duduk berdua sambil gini. Nah, mungkin dia merasakan apa yang saya rasakan, mungkin dia udah tahu. Kalau saya kan belum pernah mengalami. Dia udah tahu, akhirnya saya disuruh ke ronsen ke rumah sakit. Disuruh ronsen dan hasilnya itu faktur 80%. Fakturnya itu. Jadi udah patah tapi masih nempel. Masih nempel. Sehingga cerita itu harus operasi. Saya pulang ke rumah, saya dengan keadaan pulang itu saya nggak bisa jalan mas, dan itu naik bis. Bayangkan dari Sumeneb ke Kediri. Di Bungurasi saya turun Sendiri itu berarti? Sendiri. Saya turun, terus saya kayak tertatih-tatih orang, kayak tertatih-tatih nggak bisa jalan. Jadi dua-duanya mas, saya nggak bisa jalan. Saya ingat betul, akhirnya saya telepon orang tua, Pak ini tas nggak bisa dibawain. Ini gimana, Saman jemput saya ke sini gimana? Terus akhirnya saya dikasih tahu di situ ada porter yang untuk angkat-angkat tas barang. itu di Bungurasi itu sewa aja, kasih 25.000 untuk ngangkatkan tas kamu jalan bisa nggak? Ya saya paksa bisa. Akhirnya dari Surabaya sampai Kediri itu saya nangis terus mas. Jadi saya udah nggak berpikir sepak bola, menurut saya itu bullshit. Jadi sepak bola itu nggak ada jaminan masa depan untuk saya. Akhirnya toh pada akhirnya saya juga cedera. Akhirnya sampai rumah saya nangis, saya bilang orang tua, terutama ibu, dikasih tahu kalau saya harus operasi. Tapi berhubung mungkin orang tua dengan pertimbangan yang banyak, saya kan anak tunggal mas. Saya anak tunggal, orang tua saya itu nggak tega lihat anaknya yang dioperasi. Pada waktu dioperasi harus ada plat, di sini dibor, di sini dibor. Jadi ini harus dipatahkan dulu, baru diplat, di sini dibor, di sini dibor. Dan itu dua-duanya. Tidak satu, kalau satu kan masih enak. Ini dua-duanya. Dan dokter bilang, kalau kamu masih mau sepak bola itu satu-satunya jalan adalah operasi. Dan sebenarnya kalau masalah biaya nggak, pada waktu tim juga masih tanggung jawab. Madura itu juga tanggung jawab, gaji saya juga masih dikasih. Cuman keputusan orang tua adalah menurut saya keputusan untuk saya juga, karena restu orang tua juga kan. Akhirnya bapak itu bilang, udah nggak usah operasi, kamu tidak sepak bola juga tidak apa-apa, karena pertimbangan setiap tahun itu saya pasti cedera, pasti cedera. Jadi di sini saya juga pernah cedera. Saya heading lawan di belakang waktu itu uji coba sama Persela Lamongan, lawan di bawah itu ke Hiroshi kalau nggak salah, dari Jepang saya lupa. Dia body chest saya, cuma saya waktu itu di atas.
akhirnya saya terpelanting, jatuh, ini dulu yang jatuh. Sampai saya nggak sadar. Itu akhirnya saya pulang di GIP itu pernah. Jadi setiap tahun itu kayak saya ada aja cedera yang menimpa saya. Akhirnya dari urutan itu tadi orang tua mempertimbangkan untuk apa sepak bola. Kalau pada akhirnya juga cedera. Saya itu jatuh down sampai main sepak bola, sepatu mas saya buang, sepatu bola saya buang, baju itu saya buang, nggak mau saya lihat itu kan. Nah, terus cita-cita saya mau dari kecil itu pengen jadi pemain profesional yang masuk di Liga 1, walaupun saya pernah trial di situ tapi belum sampai ke kesempatan saya bermain. Untuk apa? Saya bilang gitu. Untuk apa? Akhirnya saya putuskan di situ saya gantung sepatu. Di usia 23 tahun saya udah gantung sepatu. 23 tahun saya gantung sepatu. Pada waktu pemilihan saya tidak mau ada di sepak bola lagi. Terus saya tidak mau bekerja di sepak bola lagi. Dan saya tidak mau ada Liga Champion di TV aja mas. Saya nggak mau lihat. Nggak mau lihat sama sekali. Akhirnya saya buta itu 6 bulan. Buta dalam arti buta informasi sepak bola ya. Itu 6 bulan. Saya nggak mau. Terus akhirnya saya melamar kerja. Sempat saya melamar kerja ke beberapa instansi pemerintah juga. Saya daftar IPDN. Terus saya mendaftar Akpol. Itu juga pernah. Terus sampai saya ke instansi bank. Itu juga pernah. Itu ketika saya melamar pekerjaan saya semangat mas, melamar pekerjaan. Tapi ketika memasuki interview saya seperti kurang tertarik dengan kerja yang seperti itu. Akhirnya saya mohon maaf ya kayak asal-asalan dipanggil kerja interview. Pada waktu itu udah tinggal masuk aja karena kan prestasi kan, tinggal masuk aja kerja ke salah satu bank di Kediri. Saya bilang kalau ditanya kamu kerja di sini apa, nggak tahu saya bilang, karena saya bukan passion saya di situ. Terus akhirnya datang pulang ke rumah, gimana orang tua tanya, saya nggak mau kerja seperti itu di bank, saya nggak mau ikut seperti instansi, saya juga nggak mau karena bukan passion saya. Dibiarkan sama orang tua mas, ada 3 bulan saya dibiarkan. Awalnya saya melatih itu di Doko, Desa Doko. Di Desa Doko itu saya melatih orang anak-anak desa yang tidak terawat atau terurus di situ. Terus saya jadikan satu, saya ajak uji coba melawan akademi yang ada di Kabupaten Kediri dan Kota Kediri. Itu berarti tahun 2017 itu ya? 17. Awal-awal Persidikap mulai Liga 3 itu ya? Itu di bulan 10. Bulan 10. Saya di bulan 10. Saya cedera itu di bulan 1. Setelah saya itu saya cedera di bulan 1, istirahat 6 bulan. Selang 2 bulan itu baru saya meniti 2017 karir itu pelatih. Dari itu saya uji coba, dari itu menang terus mas. Selama saya uji coba itu padahal bukan SSB berarti ya? Bukan, saya mengumpulkan anak-anak desa aja. Jadi saya otodidak, saya tidak memahami konsep kepelatihan. Yang saya tahu dari yang dulu yang diberikan Coach Hanafi sebagai instruktur pelatih kan, terus diberikan Coach Jaya Artono, yang diberikan Coach Teko yang sekarang ada di Bali juga, terus diberikan sama Coach Gomez. Saya juga pernah ikut Coach Gomez. Itu saya terima mas, saya ingat-ingat betul apa yang dilatih, saya berikan aja tanpa mengetahui secara unsur melatih itu seperti apa yang benar. 2017 saya uji coba menang terus sampai akhir Desember. Baru di akhir Desember itu saya ditarik ke SSB Triple. Sampai akhirnya Liga 3 Triple itu ya di tahun sampai akhirnya 2000. Di Liga Remaja dulu mas. Oh ya. Liga Remaja Triple. Di Liga Remaja Triple ditarik ke sini juga. Tapi sebelum saya masuk ke sini, saya tuh di bulan April itu udah lisensi. Namanya ingat betul yang menyuruh saya lisensi Pak Narko. Pelatih saya waktu kecil juga menyuruh, saya rasa kamu punya bakat di kepelatihan. Kamu bisa menjadi orang yang
pelatih yang bagus. Coba kamu daftar lisensi. Nah, akhirnya saya daftar lisensi, bilang sama orang tua, Pak, saya mau pengen hidup di sepak bola lagi. Nah, caranya gimana? Kan kamu udah masih cedera. Saya mengikuti lisensi kepelatihan, Pak. Mau jadi apa? Mau pelatih? Bilang gitu. Ya, saya mau pelatih. Akhirnya dikasih uang 3,5 juta untuk melatih di 2018. Sebelum itu kan sebelum ada rasa untuk keinginan untuk melatih itu, kenapa menjadi pelatih? Kok banyak dari mantan pemain itu kan akhirnya, atau di usia muda pun mereka itu jadi wasit, itu kan juga banyak. Terus matchcom, pengawas pertandingan itu, Pak. Kenapa kok rasa itu yang tumbuh dari Mas Habibie itu kenapa? Mungkin passion Mas ya, karakter. Kalau karakter, saya melihat dari usia dini pun saya ikut kompetisi. Saya tidak pernah tidak dijadikan kapten. Leader lah. Leader. lah. Itu dari, menurut saya basic pertama ketika kita melatih adalah kita punya kepemimpinan. Ya, Itu memang yang faktor pertama. X lah. Iya, faktor X. Nah, itu saya rasa dari itu saya tertarik di situ, Mas. Walaupun orang tua bilang, udah sini nerusin usaha orang tua gini-gini, saya nggak mau. Saya tidak mau menjadi orang yang berharap terlalu banyak pada orang tua. Akhirnya saya harus memutuskan untuk menjalankan karir saya tetap di sepak bola tapi sebagai pelatih. Di 2018 itu saya awal ambil pelatih di Dulu bulan ya. April. Ya. Setelah itu langsung Di bulan November Ya, langsung akhir saya tahun. ambil C. saya masih ingat itu. Pada waktu itu Coach Hanafeng kan bilang, instruktur saya kan Coach Hanafeng waktu D. Coach Hanafeng bilang, kalau nanti mungkin sama ya di lisensi semua, di D, C juga sama. Kalau nanti ada siswa yang kamlut atau masuk di grade A, bisa pada tahun yang sama langsung sekolah. Iya, sekolah. Akhirnya pada waktu itu saya di lisensi D itu ada, memang peringkatnya ada, saya ada juga. Saya di peringkat 1 untuk bisa masuk ke C. lisensi C. Dan yang bukan 1, 2, 3 pelatih Mas yang bilang ke saya, mensupport saya terkait kemampuan saya. Jadi banyak pelatih seperti Coach Hanafeng, Coach Ibnu Grahan. Itu waktu lisensi saya, Coach Marwal itu juga bilang, kalau kamu sungguh-sungguh, kamu bisa menjadi pelatih yang hebat. Dan dukungan moral seperti itu saya butuhkan pada waktu itu. Karena saya usianya juga masih muda. Siapa yang orang percaya ketika saya jadi pelatih? Kan waktu itu saya usia masih 23, 24. Saya awal karir melatih 23, 24. Dan waktu sekolah itu ada cerita menarik sedikit waktu saya ambil lisensi D. Jadi ketika ada pertanyaan, yang saya tanyakan adalah harusnya tidak ditanyakan di lisensi D. Yang saya tanyakan itu di lisensi A pada waktu itu. Coach Ibnu bilang, ingat betul, Habibie, kamu jangan terlalu jauh. Tanya aja dulu, yang dasar-dasar dulu, jangan terlalu jauh. Ini yang kamu tanyakan ini, oleh waktu lisensi A nanti kamu dapat ini. Ini nggak usah bicara itu dulu, kita bicara D dulu. Waktu itu saya juga merasa, oh ya Coach, mohon maaf, karena yang saya tanyakan yang bingung ini. Itu nanti pelajaran itu dapat di lisensi A. Tenang aja, sabar aja dulu. Akhirnya saya dapat itu, praktek juga sama. Dari teman-teman semuanya waktu lisensi D juga semuanya sama. Jadi mensupport saya, istilahnya melihat dari segi bakat, orang yang fair Mas ya. Orang yang fair dari segi bakat saya itu ada di kepelatihan. Jadi ayo Bi, terus push apa yang kamu punya. Terus akhirnya saya masuk ke lisensi C di 2018 akhir itu. 2019 saya ditawarin sama Mas Dinta. Sebelum masuk ke Persedikap, di Triples dulu, saya kan usia masih segitu. Saya ingat itu beberapa pemain itu juga ada yang mungkin hampir sama usianya dengan sampean, menghadapi kondisi-kondisi seperti itu di saat memegang triple di saat itu Liga 3. Saya masih ingat berarti 2018 itu ya.
Kalau dulu kan regulasinya pelatih kepala intinya punya lisensi D Iya, aja. di saat itu, di saat Iya, itu. di saat itu. Nah itu saya menyikapinya kan berbeda Mas ya. Triple pada waktu itu bukan tim target, Iya. yang jelas pembinaan. Kalau pembinaan menurut saya sama seperti kayak liga remaja. Tapi pada waktu itu usianya hampir sama dengan usia saya. Mungkin selisih Setahun 2 tahun. satu tahun. Saya pegang 2018 tuh 96 Liga 3. 96 kelahiran Berarti 96 maksimal. angkatan Masnya Bagas berarti. Kemarin tahun berapa kan? Saya 95. Berarti selisih 1 tahun. Di saat triple itu masih ada Masnya Bagas kan berarti? Wahyu. Wahyu. Ya. Saat Oke. itu kan ya. Berarti Ya, kan yang ada. selisih hanya satu 1 tahun. Selisih 1 tahun. Ya saya menyikapinya hanya normal aja Mas. Ya ketika kita latihan ya boxingnya kita saya sebagai pelatih dan di situ sebagai pemain. Dan itu saya utarakan sebelum saya memegang. Jadi di awal itu sudah saya bicarakan. Jadi kalau prinsip saya komunikasikan dulu, saya plan dulu, baru saya menjalankan. Ketika sudah ada aturan, tata tertib, terus komunikasi di awal, ketika kita sudah menjalankan insya Allah enak. Tapi kalau kita belum bicara di awal, terus kita tiba-tiba di tengah ada masalah tentang tata tertib ini, nah ini yang menjadi rancu nanti Mas. Nah itu aja. Jadi Kita buat peraturan dulu di awal. Ya, dan Bagaimana saya menjalankannya hanya pada waktu itu kan masih lisensi D. saat Jadi kan belum ada terkait periodisasi, terkait analisa itu belum. C. Ya itu masuk C. Tantangan tetap masih di triple ya kita. Tantangan menjadi pelatih muda saat itu hampir saya ingat di Jawa Timur mungkin yang didaftarkan sampai juga paling muda. Bahkan di Persedikap dulu di tahun 2019 mungkin itu pelatih juga yang termuda juga. Tantangan yang dihadapi pelatih-pelatih itu. Sama Mas ya. Pada saat ini kayak saat ini juga tantangan. Ya, saat ini juga. Yang jelas dengan usia yang muda pada waktu itu pemikiran saya hanya satu Mas. Hanya dibantu sama Coach Yayan sama teman saya yang sekarang masuk ke Bank Jatim. Namanya Gideon. Ya, itu 3 orang itu yang membantu saya sampai ke fase nasional. Hanya satu aja ketika tim tidak punya apa-apa dengan dana pada waktu hanya 700 juta. Itu ingat betul 700 juta sampai kita ke nasional kita nggak punya dana. Kita bingung mau ini teruskan atau tidak. Saya tanya Mas Dinta pada waktu itu, ini gimana ini Mas Din? Ini terus lanjut atau gimana? Ya lanjut aja. Nanti masalah dana kita carikan dari swasembada dari masyarakat, bilang gitu. Oh ya. Ya daripada waktu itu hanya saya kuncinya hanya di kekompakan aja Mas. Kekompakan itu bisa mengalahkan segalanya. Kekompakan bisa mengalahkan apa yang sudah diatur sama manusia. Semut aja yang beratnya mungkin bisa bawa gula 1 kilo bisa dijinjing bersama-sama karena dia banyak kompak. Sama kayak kita melihat kemarin Argentina sama lawan Arab Saudi. Semuanya mau kerja. Jadi itu yang filosofi yang saya ambil pada waktu 2019. Jadi dengan dana yang sangat minim, dengan materi yang murni kebanyakan dari anak-anak Kediri, lokal semua, dan ada tekanan-tekanan dari luar, bisikan-bisikan dari siapalah itu terkait kamu pasti tidak mampu, kamu kamu pegang sebelumnya ada dalam fase grup kamu nggak lolos. Berbeda kalau triple kan 1 minggu latihan 2 kali Mas. Itu pun dimulai 4:30. Jam 5 udah selesai. Pemain pun juga nggak komplit kadang. Pemain pun nggak komplit. Ada 25 kita main hanya 15-14 orang yang datang. Untuk game aja nggak cukup. Nggak cukup. Tapi pada waktu hanya saya ambil pengalaman aja. Terus 2019 dengan latihan setiap hari yang seperti kita mulai dari telepon dari Mas Dinta 2019. Saya menceritakan ketika di triple, terus akhirnya manajemen kontak sampean, akhirnya sekarang tahun ke-4 lah, sama dihitung tahun ya,
terus musim ketiga berarti kan sekarang itu berawal dari situ dulu mungkin Mas. Kalau dari situ yang saya bukan di lewat telepon Mas, jadi langsung datang. Seperti saya ngasih tahu ngajak Pak Dadang ini. Ada aku. Ya ada Mas Saman. Nah, seperti saya ngajak ini. Makanya pada waktu itu saya pengen menularkan Energi kesuksesan. itulah, Ya, energi itulah. Untuk teman-teman yang ada di sini. Itu saya harus menghargai betul apa yang dilakukan Mas Dinta kepada saya, walaupun itu saya anggap juga bercanda. Jadi dia datang pada waktu kan, kalau saya kan semua pekerjaan kita harus melalui data dulu Mas, baru kita bekerja. Jadi kita harus punya data dulu, baru kita bekerja. Kalau kita nggak punya data dulu, kita mengawalinya dari mana kita bekerja. Nah dari situ Mas Dinta mungkin salut ya, akhirnya terus ngajak langsung di tribun stadion Mas. Itu saat apa itu Mas? Saat waktu Liga Remaja, saya pegang Liga Remajanya Persidikap. Oh ya. Jadi udah tawaran, kita belum selesai di Liga Remaja sudah dibilang bahwa tahun depan Saman yang akan menjadi pelatih kepala. Oh, aku ingat, itu setelah kita main di Madiun Pengawi itu apa? Pokoknya yang 2018 Saman itu posisi udah selesai di Liga 3 tingkat nasional. Di Denpasar Di Bali. Di Bali kita selesai. Mungkin setelah itu ada evaluasi Liga dari Remaja. manajemen, Ya. baru Mas Dinta. Terus Seperti itu. Liga Remaja kan saat itu. Heeh. Liga Remaja itu saya ingat itu kita home turnamen main di Canda Birawa kan saat itu. Home turnamen main di Canda Birawa benar. Saat itu saya main. Dan itu yang saya pegang itu Bagas. Ya. Bagas yang sekarang bersama kita itu yang saya pegang. Jadi materi Dito. itu Riandito. Dan itu Terus banyak lah Mas pemain yang kelihatan kan si Bagas ini aja. ya. Bagas itu yang saya pegang. Jadi awal dari situ Mas Dinta ngajak untuk ke senior. Ya banyak Mas, orang yang mencemooh, orang yang merendahkan, orang yang meremehkan. Semuanya itu berawal dari usaha. Semuanya akan diam ketika kita memberikan usaha yang terbaik, walaupun hasilnya belum yang terbaik juga. Itu aja sih menurut saya. Waktu di 2019. Perjalanan 2019 itu perjalanan menurut saya perjalanan paling epic lah. 2019 itu kita itu gak hanya berpikir masalah tim, kita itu kadang itu masih mikir bis yang mogok lah, lampu yang gak bisa menyala, seperti itu masih dan itu sering terjadi gitu. Tantangannya itu memang mungkin saat ini kita bisa menertawakan gitu ya. Benar, bisa menertawakan, anggap receh lah mungkin lah kayak gitu. Coba Mas Saman dari di saat itu memegang tim 2019 itu kita benar-benar lokal, bahkan akhirnya pemain-pemain dari internal, dari kompetisi internal itu muncul. Iya, benar. Banyak sekali. Seperti Habibie. Itu kan kita kan dari internal sebenarnya, mereka itu dari Joyoboyo, Iki, terus Hanafi, akhirnya Effendi. Hanafi saya ingat itu dulu juru di di Madura dulu kan? Ya di Sampang. Di Sampang dulu, setelah itu sini. Ya itu kalau 2019 itu berat Mas. Saya itu paling berat, ngeri, miris, ngesakne, ngawur. Terus kata-kata banyak lah yang di 2019 itu. Dengan apa adanya, pelatih cuma 3 Mas. Sebelum saya itu hanya saya aja sama Gideon, bayangkan. Iya, sebelum masuk Mas Yayan juga. Sebelum Mas Yayan masuk. Soalnya Mas Yayan didaftarkan pun agar dia main di senior. Iya. Baru pertengahan kompetisi di fase provinsi, saya bilang ke Mas Yayan masuk ke staf pelatih aja, bantu saya. Jadi 3 orang. Nah nanti seniornya kita tambah lagi 1. Saya bilang gitu. Saya bilang ke Pak Ki, ini kita harus tambah senior 1 Mas Yayan biar dampingi saya. Terus kayaknya duit bi, harus pengen nambah pemain senior.
Saya waktu itu negosiasi sama namanya Sultan yang sekarang bermain di Iya. Persis Solo. Persis Solo. Itu selisih, ini mohon maaf Mas ya, mohon maaf ya. Itu hanya selisih 250 aja nggak ketemu Mas. Nah sekarang bisa ketawa kan? Selisih 250 ribu itu nggak deal. Itu 250 ribu. Dia minta, saya lupa. Pokoknya selisih saya ingat itu 250. Gak usah dibilang lah gajinya. Kita tahu, Ya, kita sama-sama tahu. Hancur lah pokoknya. Nah itu setelah dari situ nggak deal, terus dia ditelepon sama Persis. Baru di sana dia langsung naik. Sampai sejauh ini dia di Liga 1. Jadi kalau dibilang Persidikap itu menciptakan banyak pemain, itu sebenarnya bukan karena apa-apa. Memang filosofinya Persidikap itu menciptakan banyak pemain. Menciptakan. Kalau kita filosofinya tidak menciptakan banyak pemain, itu bukan dikatakan Persidikap. Iya. Karena kan wajar Mas, kalau dulu kan hanya pembinaan. Hanya pembinaan. Jadi untuk menciptakan itu mudah karena nggak ada target. Nggak ada target. Beda dengan situasi yang terjadi sekarang. Kalau dulu kita kompetisi di usia 96 maksimal. Kita di 99 98 kita sudah masukkan ke sini. Jadi ketika pada waktu kelahiran 99 98 itu sudah berganti semua, sudah nggak ada semua. Udah berganti ke 2000 2001. Contoh seperti itu. Contoh. Makanya di 2017 itu di 2019 itu sebenarnya bukan jasa saya aja, Mas. Di situ ada Pak Bambang, ada Bang C yang membina dia pada waktu di usia 2017. Jadi masa emas-emasnya itu 2017, 18, 19 itu tinggal mudah-mudahnya aja. Sebenarnya saya itu tinggal metik aja, bukan karena saya yang hebat, tapi beliau-beliau ini yang awalnya dulu-dulu ini udah membina yang lebih awal. Akhirnya saya membuat situasi agar anak-anak ini tetap kompak aja, jadi nggak pecah itu aja. Nah, setelah dari situ kan semuanya banyak pemain yang ke Liga 1, yang ke Liga 2. Kita uji coba 2019 dengan Persik. Kala itu dia di Liga 2. Liga 2, 1-1. Kita uji coba 1-1. Kita bisa mencetak gol melalui open play. Walaupun uji coba. Dan dia Persik pun mencetak gol, yang mencetak gol Galih. Melalui penalti. Tapi saya rasa dengan situasi seperti itu sama dengan situasi pada saat ini. Kekompakannya, kekuatannya, apalagi kan kita banyak dihuni orang-orang putra daerah juga. Suasana seperti itu ada sekarang pada waktu tahun ini. Oke, seperti itu. Jadi kalau dibicara 2019 itu ya susah lah Mas, kalau makan bisa dibayangkan makan 12.000 Mas. 12.000 bisa dapat nasi padang mungkin. Kalau untuk orang atlet sangat kurang. Sangat kurang. bahkan kita main di Madura atau Surabaya kita PP itu ya. PP di Lawan Bangkalan. PS Kopa. PS Kopa. PS Itu Kopa udah nasional loh itu. Udah nasional loh. Udah nasional. Kalau nggak salah di 64 besar nasional. Itu kita udah kayak orang gila itu. Pagi berangkat, terus istirahat dulu kan kepanasan. Kan bisnya kan panas kan. Kepanasan berhenti di Jombang. Di dekat pabrik gula itu ada Indomaret. Kita berhenti di situ dulu. Semuanya keluar OT-OT. Buka baju semua, Mas. Ya, buka baju itu di depan Indomaret. Buka baju semua. Ya, kalau naik bis yang dulu nggak usah, kita berangkat nggak usah pakai kayak celana gini-gini yang bagus-bagus. Cukup pakai kolor sama rompi sama singlet. Baju cukup, itu udah yang terbaik itu. Nanti yang putih bisa jadi coklat. Itu yang kalau pakai itu ke Bandung, waduh. Iya. Bener. Set gini oli ya. Provinsi yang legend-legend sini pasti udah tahu lah kondisi udah merasakan itu, merasakan. Andalan. Itu kalau 2019 itu saya rasa pengalaman terbaik saya, Mas. Pada kalau setelah melihat ilmu pelatih-pelatih yang bagus-bagus ya, itu
saya belum sehelai rambut pun belum ada mas di 2019, jujur saya belum menyentuh apa itu latihan fisik, apa itu saya nggak tahu sama sekali. Berarti di saat itu insting ya mas yang Saya benar-benar insting dan apa yang sudah diberikan pada waktu lisensi. Dan dulu kan waktu saya main saya sering tanya, dan kebetulan pada waktu itu saya banyak tanya itu ke Coach Hanafing, instruktur kepelatihan yang ada di Indonesia kan Coach Hanafing. Saya tanya, Coach, nyapo, kenapa passing aja sama Nito? Untuk apa? Passing aja sama Nito. Untuk apa, Coach? Nah kalau kamu mau main bola, itu kira-kira ada passingnya nggak? Ada. Nah itu salah satu cara untuk mencetak gol. Jadi semacam perkataan-perkataan seperti itu tuh saya ingat-ingat betul. Jadi filosofinya harus seperti ini. Hanya itu aja. Belum sampai sejauh ini kan juga saya merasa kalau Mas Yan bilang pintar nih, saya rasa bukan pintar karena saya sharing aja ilmu yang saya dapat, saya berikan kepada teman-teman pelatih yang ada di sini. Mungkin saya juga ada kurangnya kan, mungkin kita bisa sharing juga. Mungkin seperti itu. Coach, tentang tim yang ada sekarang ini, apa yang paling menonjol sebelum di 2018 tentang kondisi yang sekarang? Kita tidak berusaha membandingkan, mengcompare apapun namanya itu, tapi apa yang membuat optimisme itu akan ada, terus apa yang benar-benar menjadi senjata kita untuk bertarung di Liga tahun ini? Nomor satunya apa kemarin? Harus apa? Kalau tim Harus kompak. bukan yang kemarin kita ngobrol, targetnya harus punya. Nah, terkait target, kita harus punya Target jelas, uang juga kan Mas. itu jelas. Iya, yang jelas kan dulu dari sekarang kan Ya itu. beda Mas. Kalau sekarang kita mau cuci aja udah laundry Mas. Kalau dulu aja Dino. rinso aja 5.000 kita sampai baku hantam Mas dulu. Baku hantam. Iya, bener Mas. Itu yang jelas kalau terkait target finansial itu yang paling utama. Kalau dari tim, Kalau dari tim, segi tim harus materi pemain juga harus bagus. Pelatih sebagus apapun, Mourinho datang ke sini, Mas Guardiola datang ke sini. Kalau pemain tidak bisa passing, Guardiola bisa mundurkan diri itu. Bunuh diri sekalian. Bunuh diri sekalian ada di situ. Jadi semuanya harus seirama, harus satu visi dan misi. Tidak bisa aja materi pemain bagus, kami yang ada di sini kurang bagus kerjanya, bisa jadi. Itu menjadi kegagalan. Kami bagus, pemain juga tidak bagus, bisa menjadi salah satu faktor kegagalan itu juga ada. Tapi saya melihat di tim saat ini yang paling menonjol adalah kebersamaan dan kekuatan dalam menghadapi suatu permasalahan. Itu dulu yang penting Mas. Secara kekeluargaan kita sangat dekat, bahkan dekat banget. Ketika ada permasalahan pun datang ke kami minta solusi. Itu sudah menurut saya udah merasakan. Nggak mungkin kalau orang curhat itu tidak orang kepada orang yang nyaman, pasti orang yang nyaman. Itu satu yang perlu kita garis bawahi. Jadi rasa kekeluargaan itu ada di tim dengan siapapun, dengan pemain yang orang dari Makassar, ada pemain dari Medan, ada pemain dari Madura, Karawang, banyak lah di sini. Itu semuanya menyatu. Dan filosofi itu datang dari apa yang sudah dipunyai dari Persedikat dari sejak dulu. Bukan pemain datang tim ini menyesuaikan pemain, tapi filosofi yang sudah ada ini pemain menyesuaikan yang sudah ada di sini. soalnya budaya kita juga Budaya kita seperti itu. Tidak ada kita budaya yang keras.
terus sok-sokan sombong, tidak ada. Semuanya mungkin dari Pak Dadang, Pak Yayan yang pernah merasakan awal lebih dari saya dulu di sini, itu rasa kekeluargaannya ada di sini, Mas. Sampai membuat seperti suatu kumpulan. Jadi mungkin Persidikap All-Star, usia dini, sampai itu berarti kan menunjukkan rasa kekeluargaan itu ada. Itu yang paling menonjol. Setelah dari situ baru bicara ke kualitas pemain, saya rasa bagus. Ibarat kata itu kita membenahi tidak terlalu banyak lah. Kita membenahi sedikit-sedikit saja. Tentang pemilihan pemain senior, Mas Habibie, Ya, apa yang bisa di-share tentang Kanavi, Eka, Gale? Pengalaman ya pasti. mungkin kalau terkait senior yang jelas seperti Eka, Gale ini kan usianya jauh terpaut dengan Kanavi kan, Mas. Iya. Kalau Kanavi kan kelahiran 97, kalau Eka kan 92, 93. Juga di atas saya juga. Jadi secara pengalaman pasti berpengaruh juga. Dia mengeluarkan pengalaman yang bagus. Dan menurut saya 3 pemain senior ini yang saya rasa mempunyai keistimewaan adalah bagaimana dia memberikan suatu contoh yang real, nyata, bahwa kamu itu baik bukan hanya di mulut, tapi dia benar-benar juga melakukan dia baik. Itu faktor di Itu luar lapangan yang sangat berpengaruh. pengaruh, Mas. Bagi pemain Dalam muda lapangan bisa menjadi publik atau Panutan. figur sebagai pemain. Galih mungkin bisa mengeluarkan sebagai dia bagaimana menjadi pemain terbaik di Liga 3, bisa menciptakan sejarah yang menurut saya luar biasa, dari Liga 3 juara ke Liga 2 naik ke Liga 1. Iya. Itu saya rasa pengalaman yang betul-betul berarti. Termasuk Eka juga mengantarkan juga di situ di dalamnya pada waktu itu Persik Kediri kan mengalami di situ. Saya rasa tahu betul kalau Eka tahu sejarahnya dari Persidikap. Karena apa? Sebelum dia ke kota juga, dia awalnya juga ada di sini. Jadi dia tahu bersamaannya seperti apa, menghadapi permasalahan seperti apa. Terus situasi di Liga 3 nggak sama, Mas. Kayak di Liga 1, di Liga 2 profesional. Kalau di kita kan amatir. Tapi kita menciptakan situasi yang profesional. Jadi pemain-pemain senior ini memberikan profesionalitas bahwa sepak bola itu harus profesional. Ini loh sepak bola. Kita yang dinilai adalah karya kita, bukan mulut kita yang itu yang dilakukan. Yang paling saya salut kepada pemain-pemain senior yang ada di Persidikap pada tahun ini. Terakhir harapan kita, secara pribadi Persidikap 10 tahun lagi lah, melihatnya akan seperti apa, Coach Dadang? Harapannya ya pengennya setiap tahunnya atau setiap ininya mempunyai prestasi yang lebih berkembang daripada yang sebelumnya lah. Mungkin ya sekarang Liga 2, Liga 3 bisa Liga 2, kemudian Liga 1 mungkin bisa sampai bertahan di situ, apalagi bisa menjadi juara Liga 1. Serta ini sama pembinaannya sepertinya mulai diawali di tahun ini, semoga semakin berkembang di pembinaan di kelompok usia. Itu aja. Coach Dewa ini yang paling objektif ini. Soalnya kalau kita 1, 2, 3 ini kan pernah berada di sini. Coach Dewa. Jadi kalau 10 tahun lagi. Iya, 10 tahun lagi tentunya kita selalu ingin progres lah. Jadi harapannya 10 tahun lagi kita ada di kasta tertinggi. Kemudian memiliki kelompok umur yang benar-benar memiliki perencanaan yang jelas. Kemudian dan tidak mungkin itu bisa berjalan tanpa ada fasilitas yang lengkap.
mungkin training ground yang sudah dimiliki tim-tim elit Liga 1, itu harapan 10 tahun ke depan saya rasa bisa terwujud di Persidikap ini. Gitu, Mas. Amin, amin. Mas Yayan, sampean dulu. Untuk 10 tahun lagi, 10 tahun melihat lagi. Persidikap seperti apa? Lihat Persidikap 10 tahun lagi, mungkin ya Persidikap ini mungkin dilihat dari mulai sekarang geliatnya seperti ini, mungkin kalau menurut saya untuk 10 tahun ke depan ini tim ini bisa mewarnai sepak bola Indonesia itu di level tertinggi dengan berbagai perubahan seperti fasilitas-fasilitas pendukung lainnya seperti stadion baru, seperti pembinaan berjenjang di usia dininya, dan dikemas mungkin seperti klub-klub profesional macam kayak Bali United atau tim-tim lebih menjual lah, seperti mungkin seperti itulah, lebih glamor mungkin menurut saya Secara ke depan. brand Ya, secara brand industri lah, seperti itu kira-kira Pak 10 tahun ke depan. Coach Habibie, melihat Persidikap 10 tahun ke depan. Kalau saya melihat 10 tahun ke depan, harapan saya pribadi adalah yang pertama, Persidikap itu menjadi kiblat dari persepakbolaan seluruh di Indonesia. Satu. Terus yang kedua adalah tim ini kalau menjadi kiblat berarti secara prestasi juga bagus. Bukan hanya di level 1, dia bertahan lama di level 1, Persidikap nanti 10 tahun bertahan lama di level 1, dan dia bisa berbicara di tingkat internasional. Itu harapan saya, seperti mewakili Indonesia dalam AFC, mungkin seperti itu. Terus yang ketiga adalah tim ini semakin menjadi profesional, baik dari segi manajemen, dari segi bisnis, dari segi marketingnya, semuanya lah Mas. Terus dari segi fasilitas, dari segi pembinaan juga kita jelas U13, 15, 17 itu jelas profesionalitas. Yang keempat, kita bisa menciptakan pemain-pemain yang berasal dari putra daerah. Itu harapan saya. Terus yang terakhir adalah ketika kita sudah menciptakan, kita bisa mewadahi pemain-pemain terbaik di putra daerah. Jadi 10 tahun yang akan datang adalah harapan kami, pemain-pemain yang ada dari Kabupaten Kediri ini khususnya, ini mempunyai kualitas, ya minimal itu kualitasnya seperti, anggaplah ada Evan Dimas, ada 20 ada di Kediri. Nah itu kita bisa mewadahi di situ, dan kita bisa berkembang ke yang lebih baik. Itu harapan saya terkait tim dan terkait filosofi. Tetap harus kita menanamkan kebersamaan dan kekompakan adalah satu cara untuk menuju keberhasilan. Mungkin itu aja Mas. Jadi hari ini cukup sekian, obrolan kita sangat berisi. Dari tadi kita sebenarnya take sudah larut malam, sampai sekarang itu jam 10:30 kita take. Obrolannya sangat menarik. Saya pun juga bingung beberapa kali obrolan apa yang harus kita hentikan, tapi semuanya mengalir seperti ini. Terima kasih Coach semuanya. Semoga tetap optimis, jalan kita dimudahkan. Jadi itu sekian teman-teman, Super Cup, suara tentang Persidikap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persidikap Bara Jiwaku.